Salah satu alasan anime Naruto bisa berhasil di pasaran adalah karena anime ini selalu memberikan porsi yang cukup untuk karakter-karakter lainnya. Meskipun anime ini berjudul Naruto, tetapi anime ini tidak hanya fokus kepada tokoh Naruto saja. Karena anime ini bahkan pernah menceritakan Sasuke dengan episode yang sangat lama. Lalu tidak hanya Sasuke, tetapi karakter-karakter sampingan juga mendapatkan porsi dari Masashi Kishimoto. Jadi memang tidak heran ketika banyak fans juga mengidolakan karakter-karakter lain tidak hanya Naruto saja. Seperti banyak yang mengidolakan Gaara, kemudian ada juga yang mengidolakan Maitogai, dan sampai dengan ada yang mengidolakan seorang Shikamaru. Lalu berbicara tentang Shikamaru, ia merupakan salah satu karakter unik ciptaan Masashi Kishimoto. Selain gayanya yang sangat nyentrik, Shikamaru juga dikenal sebagai salah satu shinobi paling jenius di dunia Naruto. Tetapi memang tetap saja, dari uniknya development karakter Shikamaru, ia masih menyimpan banyak sekali pertanyaan di dirinya. Nah, jadi di video kali ini admin akan membawakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Shikamaru. So, kita mulai aja videonya. Let's go. Mengapa Shikamaru sangat pemalas? Ketika kita membicarakan seorang Shikamaru, bukan kecerdasan ataupun kejeniusannya yang terlintas di pikiran kita, tetapi adalah sifat malasnya. Shikamaru dikenal amat sangat malas, bahkan ayahnya sendiri selalu mengatakan jika anaknya memang benar orang pemalas. Di beberapa kesempatan memang ditunjukkan, kemalasan Shikamaru ini malah menimbulkan kecerdasan yang luar biasa di dirinya. Contohnya saja ketika Shikamaru sedang bersantai lalu tiba-tiba dia diberikan sebuah misi, maka Shikamaru akan menyelesaikan misi tersebut dengan sangat cepat dan efektif. Hal ini memang Shikamaru lakukan memang bukan benar-benar karena dia ingin menyelesaikan misi, tetapi alasan utamanya karena dia sangat ingin bersantai kembali. Jadi kemalasan Shikamaru meskipun hal itu adalah negatif, tetapi uniknya Masashi Kishimoto membuatnya seperti pacuan untuk hal positif. Lalu kembali lagi ke pertanyaan awalnya, mengapa Shikamaru adalah orang yang sangat malas? Menurut Masashi Kishimoto, Shikamaru adalah karakter yang efektif dan efisien. Shikamaru hanya akan melakukan hal-hal penting saja, dan ketika ada suatu hal yang memang tidak penting datang kepada dirinya, Shikamaru cenderung akan mengabaikan hal tersebut. Dan tentu saja alasan utama Masashi Kishimoto membuat Shikamaru seperti ini untuk keberagaman karakter. Karena memang di anime Naruto sendiri terkenal akan karakternya yang sangat berwarna. Dan menurut admin pribadi, apa yang dilakukan oleh Shikamaru bukanlah sifat seorang pemalas. Shikamaru memiliki kepribadian yang biasa disebut sebagai beta male. Secara singkat saja, orang dengan kepribadian beta male memang terkenal tidak agresif. Tetapi meskipun tidak agresif, orang dengan kepribadian ini biasanya cenderung tetap berusaha untuk meraih kesuksesannya. Dan tidak sama dengan kepribadian-kepribadian lainnya. Orang dengan kepribadian beta male memang terkenal sangatlah hati-hati. Mereka akan berpikir dahulu sebelum melakukan apa yang mereka akan lakukan. Dan biasanya, waktu untuk berpikir sangatlah begitu lama. Dan karena hal tersebut, jadi mereka cenderung terlihat seperti orang yang pemalas. Kenapa Shikamaru selalu anti berurusan dengan wanita? Jadi selama anime Naruto berjalan, Shikamaru adalah orang yang sangat anti berurusan dengan wanita. Bahkan ketika ujian Chunin, ia sebenarnya punya kesempatan untuk mengalahkan Temari. Tetapi karena yang dilawan adalah seorang Temari dan Temari adalah wanita, maka dia lebih baik menyerah di sana. Lalu ketika pengejaran Sasuke, Shikamaru dihadapkan dengan Tayuya. Karena Tayuya adalah seorang wanita, ketika Shikamaru ingin melawan Tayuya, dia langsung mengerutkan dahinya dan mengatakan itu sangat merepotkan. Lalu hal itu kembali menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Shikamaru seolah-olah selalu menghindari berurusan dengan wanita? Untuk pertanyaan ini memang sudah dijawab oleh Masashi Kishimoto. Menurut Masashi Kishimoto, Shikamaru berlaku seperti itu karena dia memiliki trauma. Di dalam rumahnya sendiri ataupun di keluarga Nara, Shikamaru selalu memperhatikan sifat ayah dan juga ibunya. Ayah Shikamaru sendiri ataupun Shikaku,
Ia merupakan orang yang tenang dan juga sangat bijaksana. Sementara ibunya atau Yoshino adalah orang yang sangat pemarah, tetapi memang dia juga sangatlah penyayang. Lalu ketika ibunya marah-marah ataupun selalu melontarkan hal-hal yang bisa dibilang merepotkan, ayah Shikamaru selalu menghindari hal tersebut. Dan berlandaskan dari hal-hal tersebut, Shikamaru di dalam alam bawah sadarnya dia mengatakan jika wanita adalah makhluk yang sangat menyeramkan. Mereka mungkin tidak begitu kuat, tetapi mereka juga adalah makhluk yang tidak boleh dilawan. Jadi karena hal itu, daripada Shikamaru berurusan dengan wanita, lebih baik dia menghindar saja. Kenapa Shikamaru tidak membenci Naruto? Mungkin dari semua orang yang ada ataupun anak-anak seusia Naruto, hanya Shikamaru lah yang memang perhatian kepada Naruto. Di saat orang-orang lain menganggap Naruto monster dan juga menjauhi Naruto, Shikamaru tidak pernah berpikir aneh-aneh tentang Naruto. Ia bahkan pernah mengatakan kepada Choji jika Naruto bukanlah orang yang berbahaya, dia hanyalah anak yang nakal. Dan tentu perlakuan Shikamaru ini juga terasa oleh para fans Naruto. Bahkan para fans Naruto menyebut jika Shikamaru adalah sahabat sejati dari seorang Naruto. Tetapi kembali lagi, mengapa Shikamaru tidak terpengaruh ataupun membenci Naruto saat ia kecil? Sebenarnya untuk pertanyaan ini sudah dijawab oleh series Naruto-nya sendiri. Di dalam salah satu percakapan ketika Shikamaru sudah selesai bermain dengan Choji, dia di sana berbincang-bincang dengan ayahnya. Dan ketika berbincang-bincang, Shikamaru pun menceritakan tentang Naruto. Ia mengatakan jika Naruto adalah anak yang sangat nakal dan juga dia selalu membuat keonaran. Tetapi berbeda dengan orang tua lainnya, Shikaku ataupun ayah dari Shikamaru tidak menjelek-jelekan Naruto di hadapan Shikamaru. Shikaku hanya mengatakan, Naruto adalah anak biasa dan dia juga butuh sebuah perhatian. Lalu berawal dari kata-kata tersebut, Shikamaru akhirnya menganggap Naruto biasa saja. Bahkan ketika ditanya oleh Choji mengapa Shikamaru tidak takut ataupun tidak membenci Naruto, Shikamaru menjelaskan, bagiku Naruto adalah anak yang biasa, dan bagiku juga memiliki sifat yang terlalu memperhatikan orang lain adalah sifat yang merepotkan. Mengapa Shikamaru adalah karakter yang sangat cerdas? Sebenarnya ketika admin baca kembali ataupun admin teliti kembali pertanyaan ini bukanlah hanya ditujukan kepada Shikamaru saja, tetapi memang pertanyaan ini secara spesifik ditunjukkan kepada klan Nara. Mengapa klan Nara sangat begitu cerdas? Bahkan saking sangat cerdasnya klan Nara, di semua zaman perang dunia ninja, ahli strategi dari Konoha pastilah dari klan Nara. Dan tentu kemudian hal ini menjadi pertanyaan, apakah klan Nara memang spesialisnya adalah kecerdasan bukan sebuah kekuatan ataukah ada hal lain? Jadi menurut admin pribadi mengapa klan Nara begitu sangatlah cerdas? Karena mereka juga tidak hanya keras melatih tubuhnya, tetapi mereka juga keras melatih otaknya. Jika teman-teman perhatikan, semua klan di Naruto selalu memiliki aktivitasnya sendiri-sendiri. Seperti contohnya klan Hyuga. Di sana klan Hyuga biasa beraktivitas dengan melatih taijutsunya. Maka dari itu, taijutsu dari klan Hyuga sangatlah spesial. Dan kemudian klan Nara. Aktivitas yang sering dilakukan oleh klan Nara selalu melibatkan otak, seperti permainan shogi. Lalu kemudian latihan perumusan strategi, sampai dengan bertukar pemikiran. Dan selain memang mereka selalu beraktivitas seperti itu, klan Nara juga memiliki satu kemampuan yang memang harus mengandalkan otak mereka. Kemampuan itu adalah jutsu bayangan ataupun kagemane. Jadi jutsu bayangan ini adalah jutsu yang sangat sederhana. Tetapi jutsu ini bisa menjadi spesial di tangan klan Nara. Karena jika mungkin penggunanya tidak pintar, maka jutsu ini mungkin adalah jutsu yang sangat remeh. Tetapi karena penggunanya adalah klan Nara ataupun masing-masing dari mereka adalah orang yang cerdas, maka dari itu jutsu ini sangatlah berguna. Jadi jawaban dari mengapa Shikamaru ataupun bahkan klan Nara adalah klan yang cerdas, karena mereka memang biasa melatih otak mereka. Mengapa Masashi Kishimoto tidak mewujudkan impian Shikamaru? Jadi di anime Naruto sendiri, setiap karakter memiliki impiannya sendiri. Dan dari banyaknya karakter yang ada di anime Naruto, Shikamaru adalah salah satu karakter yang tidak diwujudkan impiannya oleh Masashi Kishimoto. Bahkan mungkin bukan hanya tidak diwujudkan saja,
Tetapi Shikamaru malah dibalikan impiannya. Jika dibicarakan, impian dari Shikamaru ini bukanlah impian yang besar seperti impian Naruto atau bahkan pun Kiba. Impian dari Shikamaru adalah impian yang sangat sederhana, yaitu dia ingin menikah dengan wanita biasa. Kemudian ia ingin memiliki 2 anak. Setelah memiliki 2 anak, maka Shikamaru akan pensiun dari dunia ninja. Setelah pensiun dari dunia ninja, ia ingin mati dengan tenang. Mimpi yang terdengar sederhana ini memang tidak diwujudkan oleh Masashi Kishimoto. Yang pertama tentang menikah. Shikamaru jelas ingin menikah dengan wanita biasa. Tetapi pada kenyataannya, Shikamaru malah menikah dengan anak seorang Kazekage, yaitu Temari. Lalu kemudian tentang memiliki anak. Hal ini mungkin bukan tidak diwujudkan, tapi belum terjadi. Karena Shikamaru di anime Boruto, ia hanya memiliki 1 anak saja, yaitu Shikadai. Jadi mungkin kita tidak tahu, di masa depannya Shikamaru bisa saja memiliki 1 anak lagi. Lalu kemudian tentang pensiun dari dunia ninja. Shikamaru tentu tidak akan diizinkan pensiun dari dunia ninja. Karena di anime Boruto, Shikamaru dijadikan seorang penasehat Hokage. Lalu di manga yang terbaru, bahkan Shikamaru dijadikan seorang Hokage. Dengan posisi dan juga perannya yang sangat penting, tentu Shikamaru tidak akan bisa pensiun dengan tenang. Lalu tentang keinginan terakhirnya, yaitu ingin mati dengan tenang. Jelas ini juga akan sulit untuk terwujud. Kembali lagi ke peran Shikamaru yang penting. Jika dia ingin mati dengan tenang, maka dia harus mendamaikan dunia bersama orang-orang yang lain agar tercapai sebuah kedamaian. Tetapi hal itu tentunya tidak akan mudah, karena memang banyak sekali musuh-musuh yang bermunculan di anime Boruto. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan ini, admin pribadi juga tidak bisa menjawabnya, dan official dari Naruto juga tidak ada menjelaskan tentang hal ini. Jadi untuk pertanyaan ini khususnya, admin kembalikan kepada teman-teman, silahkan jawab di kolom komentar. Nah, jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang Shikamaru. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman setuju dengan pertanyaan ataupun jawabannya yang ada di video ini? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.